Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alimil ulama, para ibu ustazah, para ibu hazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Ziyadatul Irfan, guru kita bersama Al-Mukarram Haji Bahroni Lantabur. Kita doakan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan apa-apa yang diniatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati pula yang baru saja menyampaikan sambutan yang begitu lantangnya, yaitu Ibu Hajah Anisah, istri dari Bapak Lurah Zainal Abidin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Ibu Hajah Anisah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu, para ibu hajah, para ibu-ibu pemerintah, para ibu janda, dan ada kan janda ya? Banyak ya tuh, alhamdulillah. Pokoknya saya doain janda, mudah-mudahan janda-janda yang hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan suaminya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan suaminya nanti betel rada klimis. Ya Bu. Pokoknya saya doain ibu-ibu tanpa terkecuali yang hadir di sini semua, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah berkahkan kehidupannya, dan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini tidak lain tidak pula Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertema aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj dalam kehidupan generasi muslim. Majlis Taklim kaum ibu Ziyadatul Irfan. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran semoga kita yang hadir di sini semua semoga selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekabnya ya? Lekab? Sama. Sekarang sudah pukul jam 1 kurang 2 jam setengah. Ya alangkah baiknya saya langsung baca doa makan kali ya. Setuju Bu? Setuju? Setuju. Wah, berarti udah lapar udah ya? Ya Allah. Tapi udah pada nyarap kan ya? Enak. Bu. Tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, dan bahkan sudah disinggungkan oleh Ibu Lurah kita, bahwasanya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa tahun yang lalu udah lama nggak kemari, Bu.
Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi kepada tuan guru saya Kiai Bahroni Lantabur. Saya nyampe kemari tadi langsung terkejut, ya Allah. Ini bangunan megah banget, Bu. Berarti apa? Tanda apa? Berarti Desa Pahlawan Setia ini udah komplit semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Tadi Ibu Lurah bilang ETK-nya ada, SD-nya ada, SMP-nya ada, SMP-nya ada. Ntar mudah-mudahan saya doain, mudah-mudahan di Pahlawan Setia mudah-mudahan ada fakultas, Bu. Amin ya Rabbal. Tadi alhamdulillah juga Ibu Lurah bilang alhamdulillah kemarin udah kering ini kita banjir, Bu ya. Iya, dibutakan saya sampai sekarang, Bu. Alhamdulillah berkah. Berkah sama air. Ya ilah, kampung saya kayak baskom. Salah hujan aja kayak orang nadangin. Ya, Bu. Tapi alhamdulillah pimpinan dari Ibu Lurah, Ibu Anissa, dari Lurah Bapak Zainal Abidin. Alhamdulillah tadi saya pas nebak, pas tekukan dari HM tuh Harapan Mulia. Ya Allah enak, jalan akas-akas banget. Coba dari sini ke sono. Wah, ya Allah dibutakan saya ya. Ya ilah. Kaki udah pada tepok. Kaki udah pada tepok. Utuh aja katanya kecit dah. Kita jalan pengenggang kemarin ya. Ya Allah, tapi alhamdulillah ini Desa Pahlawan Setia, ya Allah berkah, Bu. Semuanya ada di sini, bebas banjir. Ya, Bu. Yarin saya bagus-bagusin aja, orang saya dek-dewek kan ini orang Bogor. Ya, Bu. Bu, sehat, Bu ya. Sehat. Yang penting kita sehat aja dulu, Bu ya. Ya, duit banyak kalau kita meriang tetap kagak enak ya. Ya, kalau sehat kita bisa ngadirin acara Isra Mi'raj. Coba kalau pagi-pagi tadi kita lagi meriam minum aspirin ya, koyok ditaruh di anu mana tuh, ditunggu ditaruh, kita lagi ngerengket, aja enak aja loh. Lagi enak, yang penting kita sehat aja dulu. Ya, Bu, sehat, Bu ya. Ya Allah tuh mukanya jernih-jernih, tuh terang-terang mukanya tuh. Senyumannya juga manis-manis semua. Ini ciri-ciri ibu-ibu ahli ibadah semuanya. Amin. Tuh, kelihatan mukanya terang-terang. Orang tengah hari-hari. Coba kalau malam gelap. Ya, Bu. Ya Allah, tapi alhamdulillah kata Ibu Lurah tadi, walaupun tadi cuacanya sempat mendung ya, sempat tempias tadi ya, kampung kita tadi udah teduh, udah begini, tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih penter ya, Bu ya. Dan tidak menyurutkan rasa semangatnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Ziyadatul Irfan mengadakan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kemari, saya nggak panjang-panjang ceramah karena saya kebetulan saya ceramah ini di tempat kandangnya macan. Ya, Bu. Apalagi beliau, masya Allah tadi pakai udeng-udeng warnanya merah, bajunya kuning. Ya Allah, tuh ya, Bu ya, kita udah tegan aja. Ini kuning-kuning tuh, Bu ya. Ini ibu warna kuning-kuning ya, kuning-kuning buah belimbing, yang jilbab kuning. Mudah-mudahan suaminya jadi bandar kambing. Amin. Lah, bandar kambing kita gede banyak. Tuh ya. Tuh ada yang pakai kudungan merah ya. Tuh merah-merah jambu air. Mudah-mudahan pakai kudungan merah, mudah-mudahan jadi bandar air. Iya, maksudnya air isi ulang. Iya, karena orang isi ulang wudhu udah jarang orang yang masak air ya, pada beli air galon. Ya, Bu, sehat, Bu ya. Ya Allah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulin tempat yang majlis yang penuh keberkahan ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, Isra artinya perjalanan di waktu malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masaya sampai Maqdis, sampai juga langit pertama, tembus sampai langit ketujuh, Rafiqil Akhdar. Ini Allah yang mau Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Allah yang mau, Allah yang kepengen, sehingga Rasulullah bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj di waktu yang sangat singkat. Berarti kita mengadakan Isra wal Mi'raj, berarti kita membicarakan tentang keimanan. Kalau akal yang berperan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat, akal kita nggak bakalan nyampe. Ilmu kita juga nggak bakalan nyampe. Tapi kalau kita menyikapi dengan keimanan, kepercayaan, yakin bahwasanya Rasulullah bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam waktu yang sangat
singkat. Maka dari itu saya juga ceramah singkat aja ya Bu, karena saya datang kemari emang belum nyarap. Bini saya lagi besan ya Bu, disamat besan sampai bini saya lupa nyiapin nyarap. Ya Bu, saya nggak panjang-panjang. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah, hakikatnya kita mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5, sembahyang. 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 Sembahyang sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang mengakui dirinya sebagai agama Islam, maka dia wajib melaksanakan sholat yang 5. Kalau orang Islam nggak sholat berarti Islamnya KTP. Tuh kata ibu lurah tadi, makanya KTP ntar pulang dari sini implengnya, tuh nik jangan sampai nggak salah, implang-implang. Kalau nikah salah agak bisa masuk sekolah anak kita. Kalau zaman dulu sekolah ikut bawang jadi. Ya Bu, kalau zaman sekarang lah persyaratannya kudu kula. Ya Bu, kudu komplit. Nih Rasulullah dapat perintah sholat yang 5 waktu. Artinya apa nih? Kita sebagai umatnya Rasulullah, kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, majlis ta'lim ziyadatul irfan, bisa sukses mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Bukan berarti adanya kue unti, adanya itu salak, adanya jeruk. Ini ibu-ibu majlis ta'lim ziyadatul irfan bisa sukses mengadakan Isra wal Mi'raj. Pulang dari peringatan Isra wal Mi'raj, ayo kita kudu tingkatkan amal ibadah kita. Insya sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Apaan itu? Yang nguang banget itu. Bu, makanya ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan umroh atau haji, itu di mihrab Masjid Nabawi di pojokan ada kalimat as-sholatu wa imad dudin. Sholat adalah tiang agama. Ini tenda kalau nggak ada tiang kira-kira bisa berdiri apa kagaknya? Ini nenek-nenek butakan sini sama yang di alam sama Isra Mi'raj bisa kalau mana kaki kagak ada apa kira-kira capek apa kagak kemari? Lah kagak ngengsot nih apa sih nguang aja? Apa itu nguang? Iya kayak kapal polo. Bu, ya Allah, sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Makanya ada bahasa orang tua dulu, bahasa selokat, tong sembayang, no sembayang lu sebelum lu disembayang, sembayangin. Ini kan kita semua bakalan mati ininya, bener? Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa di muka bumi ini bakal mengalami yang namanya kematian. Mati nggak ini kitanya? Mati. Emang semua hidup aja. Bu, mati. Ustaz mah belakangannya. Nah, kalau Ustaz mati sambil mimpin kulhu. Ayo. Ya Allah. Kalau gubernur mati. Lah, gua banyak banget. Yang belum digantiin aja masih banyak yang pengen gantiin. Bener. Ya Allah. Pak Lurah belum waktunya ditoblos aja udah banyak yang mau gantiin. Coba kalau Ustaz 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun belum tentu ada gantinya. Kenapa? Sebab lah Ustaz memang belajar Allahumma memang gampang. Puluhan tahun nih guru kita, Kiai Bahronilan Tabur, masya Allah beliau kitabnya kitab kuning, fasih banget beliau. Kalau kita kan kitab salah jangan kitab Quran, kita udah pada ngebet. Ya Bu. Ya Allah, beliau masya Allah ini beliau orang ahli istiqomah nih, beliau ahli ibadah beliau. Makanya beliau rutin di mana-mana beliau mengisi taklim. Masya Allah beliau ilmunya masya Allah mumpuni. Makanya jadi ustadz itu Bu nggak gampang. Ustadz itu nggak makan daftar. Mendaftar ustadz? Lah kagak. Ustadz itu singkatan usaha tanpa dana. Ya Bu. Makanya ibu-ibu kalau ngundang ustadz daripada punya keketan. Lah emang ustadz di sono waktu lagi mondok, ya Allah mandi ngantri, makan ngantri, sudahan, bener. Dijenguk sama nyanya melangkak banget, taruhin di jenguk emang dibawain gorengan bawang doang sama terasi. Ya Allah nuntut ilmu susahnya, nuntut ilmu emang gampang. Ilmu mahal. Kan saya bilang tiap majelis taklim berak aja di Bojong 2.000 kalau terberak-berak. Berak aja 2.000 kalau terberak-berak. Nah, tuh pikirin apalagi urusan ilmu.
Makanya urusan agama, urusan ngaji, sama kiai, sama guru kudu royal. Bener Bu? Kita ini mondok kagak apa kagak, datang ini namanya Kiai Bahroni Lantabur, dibutakan pahlawan setia, bersyukur dibutakan sini masih ada kiai. Kita timbang dengerin ilmunya doang. Beliau barokah dari dulu berpuluh-puluh tahun mondok sama kiainya, sama gurunya. Kita timbang dengerin doang. Ya Bu, ilmu apa juga ada sama beliau. Beliau ini ibarat apotek Kimia Farma. Obat apa juga ada. Oralit, ya sumeng, cap pedang ada. Jamu cap kupu-kupu. Mana mereka tai pinsan. Ya Bu, ya Allah, beliau ilmunya komplit. Jangankan kita nanya ilmu apa juga ada. Sekarang kita kalau tanpa guru bisa nggak kita baca doa berak Bu? Wah, doa berak yang dimacem-macemin. Ya Bu, mungkin juga sekarang orang berak main berak-berak aja nggak baca doa. Ya Bu, kalau kita diajarin sama guru kita, ya Allah sedikit ilmu kalau kita amalkan hidup kita berkah. Buat apa ilmu banyak kalau kita nggak amalkan? Wah, nggak kayak kita yang listrik. Coba kalau ilmu sedikit kalau kita amalkan, Insya Allah hidup kita bakalan berkah. Orang tua dulu tibang robana, hatina, tidurnya, asana, anak apa ada gede. Benernya, tibang robana doang. Ya Bu, tibang robana. Makanya doa jangan panjang-panjang. Apalagi kalau kita buat jamaah. Ya Bu, misalkan kita lagi tahlil, ya Bu. Terus lagi acara mi'raj, emang lu tengari uang-uang, emang perut udah kotlak, mata kotok-kotok ayam. Emang lagi nahan lapar, yang bemin doa jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Ya Allah, Bang Allah, diputer sono puter kemari, emang ujung-ujungnya robana. Emang ujung-ujungnya robana. Ya Bu, ya Allah, emang Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama yang mudah. Cuman jangan gampang-gampangin nih kalau kita ngaji sama guru kita. Bu, kita belajar ilmu fikih, jangan jauh-jauh nih Bu, saya kasih contoh. Nih, air kencing najis apa kagak Bu? Najis. Air mani najis apa kagak? Kagak. Air mani kagak najis, air kencing najis. Terus kenapa kalau kita keluar air mani diwajibkan mandi hadas besar? Padahal kan air mani kagak najis. Terus sebaliknya, kenapa air kencing najis tapi kita tidak diwajibkan mandi hadas besar? Nih ngaji bentaran. Ya Bu, kenapa? Nih pertama akal dulu main. Sebelum ilmu yang berperan, akal dulu main. Iya. Kencing yang najis saja kagak diwajibkan mandi hadas besar, apalagi air mani yang kagak najis. Atau sebaliknya, air mani yang kagak najis saja diwajibkan mandi hadas besar, apalagi air kencing. Sekarang saya mau nanya nenek-nenek, dari malam sampai sekarang berapa kali kencing? Ya Bu, coba seandainya air kencing najis diwajibkan mandi hadas besar, wah pada pilek gini. Ada ngaso-ngasonya mandi mulu. Ya Bu. Nah, itu akal yang bermain, akal yang berperan, baru tuh ilmu yang menjawab. Ya Bu. Kenapa air kencing najis tidak diwajibkan mandi hadas besar? Karena air kencing saban hari kita keluarin. Bener Bu? Nah, kenapa air mani ketika kita keluar air mani diwajibkan mandi hadas besar? Karena air mani keluar sewaktu-waktu. Ya Bu, siang malam. Waduh, olok amat sama sampo. Bu, ya Allah tuh kalau ngaji kita enak, diajari sama kiai kita sama guru kita, furudul wudu isitatun al awalu aniyatun. Rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama niat di dalam hati. Ya Bu, ya Allah tuh enak begitu. Kalau kita ngaji enak, diajarin zaman dulu kita kalau ngaji yang ngaji lekal sujud panah hadhal karohal jakal maut. Somam ambak kamajidun jailun mah itu terus diajarin tuh kitab-kitab tauhid. Bener Bu, enak diajarin tasrifan sama guru kita. Nasora yang surun nasoron pawana sirun wajah kaman surun surlatan surman sorunan sorunin sorun. Tuh kata guru kiai kita kola ya, baru rame-rame dijawab kola ya kulu kolan pawa koilun wajah kama kulun kula takul makolun makolun mikolun. Tuh ya Bu, kata kiai kita pala ya palu-palan bawa pailun wajah kama kulun ukul atau ulama palu mipalun. Diajarin tuh yang namanya al-jurmi al-kalam wal abdul murakabul mufidu fil wad'i wa aqsamu salah satu ismun wa filun wa harbun ja'ali makna. Enak kalau begitu Bu ya. Bu
ngaji. Ini kita udah tawakupan Bu ya. Tawakupan itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa kitanya apa butuhkan kita? Penutupan. Bukan berarti itu penutupan taklim kita, bukan berarti udah ditutup. Tadi ablag lagi ntar. Kapan? Habis Lebaran. Karena untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di mukadimah saya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ini nenek-nenek pada puasa apa kagak ini? Puasa apa kagak? Biasanya baru-baru doang. Ya Bu, orang kita kan salah kaprah, lagi munggah doang motong nila. Ada yang motong leher soang, apa tuh ayam kuluk. Ya dikuningin, dioblok. Bener Bu? Emang begitu, baru-baru emang kalau kita buka Ramadan ada rewar, ada rebo, es campur ada, apa ada ya Bu. Kalau hari munggah tuh baru-baru. Giro kita puasa pertama. Bener Bu? Giro apa kagak? Girang apa kagak? Wah, sampai sahur, sampai bingung lakinya mau makan apa nih ya. Oblok ada, suara asem ada, gorengan emping ada. Sampai soto ada, kangkung ada, apa ada nih, juga bingung apa nih. Dicari dencis, belum ada nih dencis. Orang malam pertama hari munggah giro. Tuh biasanya puasa baru-baru doang. Bener? Dapat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 2 lamanya. Lebaran kurang seminggu palingnya udah bekonde. Boh. Orang kita tuh begitu kadang. Lebaran kurang seminggu, kurang 10 hari palingnya bekonde. Udah mikirin rengginang, udah mikirin dodol. Iya, lakinya dia emang kagak ada ajar tuh bini. Bang, kapan ini gue belanja? Loncengan udah pada belanja, mau nemenin gue ke Tanah Abang lah. Gue di sini aja mandi dari siang sampai malam. Ya, gue ulang. Asih dah kemerurusan. Kalau nggak tetangga jalan-jalan ke Marakas, jalan ke Tanah Abang. Udah gitu yang belanja lagi sok banget. Emang ketahuan tetangganya emang lagi agak-agak duit. Belanja disengajain. Cek, ya marah kata apa itu? Lihat rabah. Udung itu gua kuntelan abang tahu ya. Gua ilmu anu emang. Cek. Ya, emang orang lagi meleng kok dipanggil. Marah diimpleng ya. Habis pulang dari Tanah Abang. Tuh. Ya ilah, udah gitu lagi nyedenginannya biasanya di Peliun, di depan rumah. Cek, mau kemana itu Cek? Tuh Cek. Tuh. Ya ilah, ilallah mengarah di Ponten. Biar tetangganya tahu kalau dia habis beli baju baru. Ini kan orang kita salah kaprah Bu. Puasa Lebaran masih selaman-laman, masih kurang 10 hari udah mikirin baju. Bener? Udah mikirin dodol, belum punya kue Cina, belum punya apa ya, kue Cina sekarang udah mahal banget. Dulu saya masih kecil masih 2.500. Sekarang udah naik. Ya Bu, gila. Berapa? 8.000. Itu yang kuntet ya. Apalagi yang setenong berapa duitnya? Yang tenongan. Gua kalau 80.000. Gua ilah, kalau saudara emang ada yang saudara. Ya Bu, emang udah kita pilih ini Romana tahun ini Romana kita beli kue buat Lebaran ini kagak-kagaknya nih selosbak ini. Ya Bu, ya Allah padahal mah puasa Bu, puasa yang penting kita khusyuk puasa 1 bulan penuh. Bu, ini puasa baru-baru doang giro ya. Tuh baru-baru sampai giro sampai dibuktiin munggah apa aja ada lau. Dapat 15 hari ke sono, sahur udah segen udah masak. Ya, udah 2:30 lagi mau 3:30 lagi mau terhim. Lakinya lagi melongo aja nonton TV. Nah, ini belum ada goreng-gorengan bawang ini. Gua bunyi kenang-keneng. Romana dirasain aja sama lakinya, sampai teriak, "Nyalo, lah ini gue sahur pakai apaan ini gua?" Apa kata bininya? "Ya udah segen banget." Orang udah dapat 20 hari udah tuh puasa. Biasanya udah segen masak. Udah no masak no digerobok no. Ada mie Indomie soto. Tuh ya Bu, biasanya udah malam ke-20 ke 21 biasanya Indomie udah tuh berlaku. Ya, sama telur dah. Iya, mau gorengan emping. Lakinya lagi makan gini aja. Ya elah. Mulai sedang rajin-rajinnya puasa. Gua nyimpan Indomie doang ini. Ya Allah diungkit sama bininya. Sahur aja Bang, makan segala makan melongo begitu muka ketekuk. Lah emang lu kagak ngasih duit belanja. Ya Allah lakinya nih enggak beban moralnya, palanya bekonde, becocog. Nih enggak lakinya sembayang tarawih. Ayo udah kagak ada khusunya, makanya tarawih besok nih. Imam aja kita tampiinnya. Imam kita tampiin. Makanya kata Rasulullah kan ada kalimat value khafif ketika kita diangkat menjadi imam, kita kudu tahu kapasitas makmum yang ada di belakang kita.
Ada aki-aki kalau sujud buatan lama palanya ngebet. Ada nenek-nenek diri buatan lama yang kakinya pada kesemutan. Yang jadi imam jangan seenaknya sendiri. Ya Bu, kalau jadi imam terawih emang kudu gepek udah di murotal. Jangan imam romana reply buat Allahu Akbar. Nenek di pojokan matanya begini aja nih. Dia lama lihat ini udah. Ya Bu. Wa ilaha illallah. Makanya kalau diangkat jadi imam, kita kudu tahu kapasitas makmum kita. Wah, kita impleng. Wah, ada nenek-nenek mulu ini romana kalau diri buatan lama, ya. Enggak pada kesemutan, pada kakelan. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Itu kan enak ya. Iya. Ini kadang kagak mentang-mentang kori ya. Kalau kori biar kata ilmunya banyak juga salah nempatin ilmu lah di konten orangnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin satu musola nyautin apaan? Buset. Bener agak Bu? Ya imam terawih di ayun banget. Pas habis makan kolak setengah baskom, matanya sayup. Tuh Bu, makanya Rasulullah sampai ngingetin kita, gembirain kita man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka niscaya jasad tubuhnya akan diharamkan masuk ke api. Girang agaknya? Girang agak? Girang. Biasanya kalau butakan kita girangnya apa? Ya Allah, alhamdulillah udah puasa lagi nih, lebaran lagi pakai baju baru ini. Ya Bu, seharusnya kita nih sekarang udah masuk bulan Sya'ban, tanggal 16 ya Bu ya. Ini tanggal berapa Bu? 16 Sya'ban. Kemarin malam Rebo kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Kita baca surah Yasin 3 kali balik. Yang pertama kita niatkan, yang pertama kita minta panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasin yang kedua kita niatkan untuk kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Terus Yasin yang ketiga kita niatkan untuk apa Bu? Kita minta dimantapkan iman Islam kita agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Bu, dikit lagi 14 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Dan juga sebelum Sya'ban kemarin kita sudah lewati yang namanya bulan Rajab. Rajab artinya syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar. Sekarang kita masuk ke dalam bulan suci bulan Sya'ban. Sekarang kita ini adalah dianjurkan untuk perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi salawat. Bu, di bulan Sya'ban ini kita perbanyak untuk membaca sholawat. Kalau nenek-nenek kan kalau majelis taklim shalawatannya banyak. Ya Bu? Ya. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Kan gitu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Tuh nenek-nenek baca selawatan begitu suaranya melengking, merdu. Pas lagi acara bebenturan sekaligus acara santunan anak yatim disambung tuh pakai syair. Kasihanilah yatim piatu tiada berayah, tiada beribu, siang dan malam sedih dan pilu, mengenang nasibnya di sepanjang waktu. Nenek-nenek di pojokan dekat tiang listrik tinggal mati malakinya. Gua gitu sang demen-demen sama laki gua itu, laki gua mati. Tuh. Bu, selawatan kan kalau selawatan enak Bu, zaman-zaman dulu ya Allah ya. Sembari ngayun aja tuh salawatan. Wujud baqa mukhalafatul qiyamuhu
wadah. Ada tetangganya juga lagi pengen acara roahan juga dibutakan aja sembari ngulik selawatan juga agak mengalah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kampung kita kalau pada yang salawat enak, adem, apalagi hujan rintik-rintik lagi teduh enak. Naik kaki-kaki di pojokan habis pulang dari sawah, minum teh aur, timpalannya gengsot. Gua harus bareng ngempet enak buat di masjid musola Jadatul Irfan ada aki-aki 70 tahun namanya Wasumin. Ada sini Wasumin. Tuh, namanya dia anak muda tempo dulu, salawatan lain sama orang sekarang. Tuh, aki-aki sembari nungguin maghrib tuh salawatan. Orang zaman dulu kan salawatan enak-enak nada-nadanya. Kutub Qurabani walarifil samardani. Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah, la ilallah. Ya, Bu. Tuh, Kong Wasumin enak zaman dulu dilanjutin tuh nenek-nenek lagi di pojokan lagi di kobak itu lagi gerus pakaiannya dia haji sembari dengerin itu siapa sih suaranya Wasumin kayak peramat itu kata nenek-nenek. Tuh, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqibat, tidak Malik Ridwan. Nenek-nenek ke bawah. La ilallah. La ilallah lagi begitu aja. Ya Allah enak. Bu, joget boleh Pak agaknya? Boleh joget asal jangan timbul rangsangan. Orang dulu pada joget, pada godek lah ilallah kagak kebanjiran. Orang palanya yang joget, ya Bu. Orang dulu joget palanya, makanya gak kebanjiran butakanannya. Orang palanya yang godek la ilallah, la ilaha illallah. Itu orang dulu. Sampai nandak joget. Coba orang sekarang, ilah begini aja lah. Boleh jadi kelebu mulu. Ya Bu, orang yang bawah yang nandak. Bu, ya Allah, ini kita dikit lagi masuk tuh. Makanya bulan Rajab itu hakikatnya artinya apa? Litathiril badan. Bu, artinya bulan Rajab itu litathiril badan, kesempatan kita apa itu? Maur. Air maur. Air tadi mawar itu. Air. Iya, udah ntar. Iya, udah biarin. Udah kelanjuran, udah. Ya, lagi johor ya. Bu, bulan Rajab artinya litathiril badan, kesempatan kita untuk membersihkan badan kita. Makanya kita dianjurkan tuh kemarin bulan Rajab disunahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 buat melatih badan kita. Ya Bu, sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban ini ada litathiril qalbi. Bulan dimana kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Makanya di bulan Sya'ban ini yang mare-mare sama tetangga agak nanya, sekarang kudu nanyanya. Hati, batin. Nih bersihin hati kita, jangan nguret-nguret aja sama orang. Jangan nguret-nguret aja. Nih bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Hati kudu dijaganya. Jangan kegedegan aja. Ini kadang orang lewat aja mukanya ditolak aja. Ya ilallah. Nyakitin orang mah Bu nggak pakai omongan. Dengan muka tekuk juga udah bisa nyakitin orang. Ada orang romana ajar banget. Numpang lewat aja makin nanya lu. Ya ilallah orang DNS banget nanya. Bu, nih bulan Sya'ban, kesempatan kita untuk membersihkan hati kita, batin kita. Yang kemarin Ramadan nguret-nguret aja sama orang, yang kegedegan aja sama orang. Nih sekarang udah jangan. Udah hapus, usek, lagi mau puasa. Kenapa di bulan Sya'ban itu dikategorikan litathiril qalbi? Makanya kalau di bulan Sya'ban, setiap majelis taklim diadakan namanya tawakufan. Musafahah deh tuh ya. Ya Allah, air mata kita cetek aja baru kita dengar salawatan marhaban ya syahrul ramadan
marhaban syahra siyami. Ada kawan pojokan, minta maaf, salaman kan minta maaf ya Bu ya, salaman tuh ya. Ada muridnya lagi melukan aja kayak sengon, gurunya ditekep sama muridnya kayak sengon. Guru maafin saya, kemarin saya ngomongin guru mulu, lagi guru mukanya ngeselin dia. Ya ilah, guru mukanya kata ngeselin ya. Tapi hidup minta maaf ya Bu. Ya Allah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Tapi kalau yang batinnya udah kegedegan aja mau orang itu Roman kagak pernah zikir, kagak pernah sembahyang, ngaji kagak, tetap aja salaman. Ya Cek, gue maafin lo. Ya Bu, jangan begitu, kudu ajar kita sama orang. Ya Cek, maafin saya juga, maafin Cek, saya juga sudah maafin Cek. Walaupun kemarin Roman ayam saya nyampur sampai Cek aku, agak apa deh biarin. Tuh. Ya Bu, hilangkan rasa benci antar sesama. Hati kita kudu kita jaga. Ala bizikrillahi tatmainul. Sering-sering berzikir agar hati kita bakalan tentrem. Ya, tetangga agak nanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tetangga Romana makan durian kita bedengin bagi kagak apa kagak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, tetangga punya acara kita doang atuh di rumah kagak diundang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tetangga kita Romananya ya Allah taala MS banget, apa laki kita dikata mukanya dikata nyeri lebat kayak linu tari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selawat. Nih bulan Syaban banyakin selawatnya. Selawat. Emang kalau hidupnya, kalau kita ngit kesalahan orang lah sampai lindung warna hijau stabilo juga itu kegedegannya sama orang. Ya Bu, biarin ya pada begitu, asal kita jangan. Ya, apa kata nenek? Sabar, gua sabar banget, gua. Ya Allah. Ya Bu, emang kalau sabar mudah diucapkan, tapi sulit memang untuk dilakukan, dikerjakan. Akan tetapi kalau kita sering sujud, minta kepada Allah, minta kekuatan iman dan Islam kita, insya Allah Bu, kita bakalan kuat Bu. Ya Bu, kayak saya nih ya Bu, ngomong-ngomongin orang, yakin emang saya tukang ngomong. Iya, saya terima tukang ngomong. Ya Bu, jangan jauh-jauh ntar pulang dari sini dibutakan di sini nih, misalkan habis Johor ada yang di Indosiar namanya KIS. Ya, di RCTI namanya cek dan recheck. Artis kalau disering digosipin, diomong-ngomongin, terkenal ya Bu. Ya Bu, justru kalau kita hidup kagak diomong-ngomongin orang, kagak pernah digedegin sama orang, ya Bu, ya baik, berarti itu orang hidup tengah utang. Udah kagak ada yang mau ngimplang dia, udah ya Bu. Makanya hidup yang paling enak diomong-omongin orang. Enak kagak diomongin orang? Kagak. Tadi katanya enak. Bu, kalau kita diomong-omongin orang, insya Allah Bu, derajat kita bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lah muka kalau Muhammad ini. Bu, hilangkan rasa benci kita kepada sesama. Hablum minan nas sampai hablum minallah. Kalau kita sama manusia, hubungan kita enak, tentram, enak. Gitu ya. Zaman dulu tradisi kita kalau tengah riwang-uang kalau lagi masak sayur bandeng, ya sampai kita ajarin tong kita, anak kita, tong lo anterin namanya Waji Anu no. Ya Bu, zaman dulu masih ada tradisi tukar-tukaran apanya? Lauk. Ya, kalau zaman sekarang kan kagak. Ya, tetangga emang lagi gablek duit, beras kagak. Ya, lakinya magak pulang seminggu. Tetangganya makan pala manyung, penang nyanter banget. Sampai makan ada bersuara Ya Allah, kagak mikirin perasaan tetangganya udah makan apa belum. Ya, makanya orang dulu boleh jadi kalau kita makan, yo gentak sama kita, jangan bisik banget apa makan. Penang aja lo. Tuh, bener. Orang dulu ngajarin adab bener-bener Bu, dari hal yang terkecil, makan aja kudu ada adabnya. Orang sekarang dari jalannya makan Cek, mana Cek? Ya ilah, di pecel di pojokan makan dari jalan. Marah nyanter banget. Ya ilah Bu. Makanya kalau kita punya anak, kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Ya Bu. Kalau kita punya anak, kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Nih sekarang nih
Kayak Baronilan Tabur, masya Allah nih bangunannya udah megah. SD ada di sini, TK ada di sini, bener Bu? SMP ada di sini, SMA ada di sini, taklim tiap minggu ada. Ini penting kita tanamkan ilmu agama anak kita terlebih dahulu. Apalagi beliau, masya Allah, ilmunya sudah mumpuni. Tuh, kita tanamkan ilmu agama. Kita titipin anak-anak kita sama guru-guru ngaji kita. Kita titipin anak kita kepada guru kiai kita. Diajarin tuh anak kita, bener Bu? Kita kepengen kalau kita mati siapa yang baca Yasin, Bu? Bu, kalau kita mati yang baca Yasin, saya pengennya siapa? Jangan sampai kalau kita mati anak kita nguliin orang. Ya Bu, syukur-syukur anak kita yang bacain Yasin. Makanya bener kata orang tua dulu, punya anak 5, sisain bego atuh. Jangan semuanya pinter. Biarin pomponya abang-abang kuliah kemana tahu, luar negeri. Yang penting atuh sisain di rumah yang rada bego. Nih si bego diajak jalan-jalan kagak mau, dibeliin motor. Ninja yang cakep godeg. Di PCX godeg. Apa kata si bego? Saya nggak mau, menunggit emak aja. Lu ngapa sih bego? Tuh kalau tetangganya, ampun lu sekolah tinggi-tinggi banget, mau kuliah. Udah kemana tahu luar negeri sampai ke Mesir lah. Lu ngapa sih? Bego banget lu bego. Ya hari masih ada bego. Tuh kalau kata si bego nih anak tuh orang babanya udah meninggal, dia jagain emaknya. Lu ngapa sih Tong? Agak mau sekolah tinggi-tinggi, motor ninja agak mau. Apa kata si bego? Saya pengen nungguin emak aja. Emak kalau pengen makan saya sendokin nasi. Emak kalau pengen mandi saya tentengin air. Ini si bego. Si begonya. Emaknya meriang, rengket, pakai spray, minum es piring bintang 7. Lah, emak ngapa emak? Emak dingin banget ini. Emak mendingin. Emak dingin, emak dingin. Nih si bego teragak-ragak kepliun. Ngapain? Ngambil kuyuson. Pas yang dia ambil yang botol biru itu, kan mereknya Geliga ya, yang melepuh banget. Masih dingin aja, emaknya dioles-olesin lehernya, tangannya, sikutah, sampai tunggir-tunggira. Dioles-olesin balsam Geliga yang botol gede. Lah yang namanya oleh semua sampai bumbunan aja nih nggak sebalsam itu sebalsam Geliga habis botolnya, balsam Geliga sebotol habis nih nggak emaknya mukanya klomo, emaknya sampai keluar asap melepuh dia. Lah balsam Geliga kita tilis-tilis aja panas bangetnya tuh si bego. Apa kata emaknya? Ya Allah Tong, mak keluar asap Tong, mak keluar asap, mak melepuh, mak panas emak panas nih kata si bego. Si bego ngambil payung. Emak panas emak melepuh. Tuh si bego. Ya Allahnya. Punya anak 5 tinggalin hati yang rada bego. Si begonya ketika emaknya sakratul maut. Si bego yang nyaksiin. Bener? Emaknya meninggal, si bego yang bacain Yasin. Empom-empomnya kan abang-abang belum pada pulang kuliah di luar negeri. Bener? Boro-boro dia hidup mau ngaji. Nah si bego yang saban ari yang ngimblang nyanya lagi sembahyang. Kalau kata si bego itu ngapa sih emak gua roman apa nendap sembahyang dari maghrib apa isya apa dibaca itu imblang-imblang, oh baca ini dia salam kayak salam begitu aja, nggak taunya nyanya baca Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nih si bego lama-lama karena berpuluh-puluh tahun jagain nyanya nih si bego apal itu dia tuh sampai baca Yasin fasih banget si bego ini. Si bego yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Abangnya pulang. Empoknya pulang tuh ya. Udah 3 hari baru pulang. Udah 3 hari, nyanya mati 3 hari baru pulang. Orang Jumblang dia pulang dari Mesir, dari mana tahu ada di Los Angeles yang ada di LA ya. Tuh, dia belajar sekolah sono. Mana pede banget. Use name ya this at for at this kalau orang dari sono apaan tuh bahasa wajah kenal pokoknya pede banget ninggalnya pas dia pulang digentak sama bawa gedenya lu baru pulang no iya yes alright see the home gitu aja. Lo kata bawa gedenya no ambil ruduk ambil baca Yasin no kuburannya lo tuh abang lo kalian no baca Yasin. Nih abang emang dari sekolah SD SMP langsung dia sekolah ke luar negeri kagak hidup sama yang namanya ngaji. Nih gua ngambil uduk aja dia bingung depan keran. Nih abang apa kalau tak abang nih gua ngambil uduk bun-bunan doang apa tunggir duluan ini ya. Nih kabuatan bingung nih badannya dikelomok-kelomokin kayak mandi koboi. Diambil aja tuh surah Yasin digiswar. Pas surah Yasin yang dicomot, yang dicogro, yang habis dapat hadiah tetangganya habis 40 hari. Kan yang nyatakan di sono di proyek Bekasi. Ya, yang ada latinnya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin.
Ya asin. Saya yakin kalau nyanya itu dikasih kesempatan hidup, saya leher-lehernya dicekek itu anak. Ya asin, apa katanya, tambahin air tong. Ya ilah tuh, kita kan kepengen kalau kita meninggalnya baca Yasin siapa? Anak kita. Ya Allah, kalau anak kita bisa ngaji kan enak. Makanya kalau punya anak bahasa Inggris Ponten 11,5 jangan buatan bangga. Baca ya bahasa Inggris anak kita kontennya 11,5 jangan buatan bangga. Ini kadang ngomong aja kalau belanja cek, kalau anak gue pinter buat cek, nomor ranking 1 no. Emang dia udah sama kata gurunya, emang dia murid favorit banget dia. Anak gue di apa di konten 11,5. Bahasa Inggris nggak ada jaminannya bisa masukin kita ke surganya. Yang kita kepengen kita meninggal tuh anak kita wariskan ilmu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita pengen yang begitu tuh anak, ya. Makanya anak jangan diwarisin harta biar kata banyak kayak apa habis. Bener, bocah sekarang lain bocah dulu. Kalau bocah sekarang udah makan aja ngakunya belum, ya. Kalau habis piring mentung udah makan tong belum, dia harus piring mentung. Coba kalau bocah dulu, kalau katanya jangan, kalau temannya kagak tuh bocah dulu tahu. Makanya bocah dulu ditakut-takutin mau maghrib, toh pulang ada kalau mewek lari kencang banget, ya. Mau maghrib ditakut-takutin tadi cogrok kalau mewek loh, itu bocah lari kencang buatnya nggak pakai rem biar kakinya kena beling nggak dirasain. Takut nunjuk kuburan aja takut. Orang dulu kan nunjuk kuburan kan jilat tanah ya, tanah keketek tuh orang dulu. Ya Allah, ngerti paham. Coba bocah sekarang, ya, bocah sekarang yang diomelin menyanyi sama babanya, ngaji lu babanya dilongok. Apa lu bra? Ngomel-ngomel mulu, lu aja. Agak membayang lu. Tuh, dilawan kita kadang anak kita. Ya Allah, makanya guru saya Allah yarham al-Habiban al-Mahbub al-Habib Segaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya anak kita kalau lagi tidur, anak kita lagi tidur, nih bun-bunnya pegang, baca Alam Nasrah, ya Bu, ama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri terus baca tiap hari Bu, biar anak kita hatinya luluh, ngerti apa kata orang tuanya. Sepi ya Bu, lapar ya. Ya Allah ya Bu, dikit lagi Bu, baru setengah 12 lewat ya Bu ya. Intinya begini Bu, ini Mi'raj bisa sukses kita laksanakan. Selesai pulang Mi'raj, ayo kita sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalin, insya Allah. Besok udah kita masuk bulan suci Ramadan, kita niatin dari sekarang. Ya Allah, berikan saya sehat badan lahir batin saya. Mudah-mudahan tahun ini puasa saya pol. Tuh begitunya. Insya rawenya pol. Besok bulan puasa kita isi qiyamul lail tadarusan ya Bu, agar kita mendapat predikat la'allakum tattaqun. Karena kata Al-Imam Al-Qusairi dalam kitabnya mengutip orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Takwa itu hurufnya ada 4. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga wawu, yang terakhir huruf ya. Apa itu ta? Orang yang berpuasa besok kita diajarin sifat tawadu, rendah hati, nggak boleh sombong. Karena bersebab tengah hari emang kagak ada yang makan. Bener. Besok nih kita diajarkan tawadu. Orang yang tawadu, orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu ciri-cirinya tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong sama orang dia ajar. Walaupun kita banyak, hartanya berlimpah, dia nggak sombong. Ya, lain sama orang butakan kita, mentang-mentang kita banyak, ya pas giliran ngaji membeli gelang sampai kesikut. Orang habis gusuran, berangkat dia ke toko emas, beli gelang sampai kesikut. Edep buat dia biasa kagak pernah selawatan, megang mic, ya Rabbi bil Mustafa balik maka film malah diponton. Ada nenek-nenek habis gusuran juga. Tuh, orang gusuran, emang digusur rumahnya kena tol. Nenek-nenek di pojokan, betin. Lu sekarang menang lo. Iya, kalau kata yang atuh nih orang kaya, ya. Lu sekarang pakai gelang, pakai sikut, liatin bisa gue masang gigi emas. Pas bilang ngaji, habis juara udah manda. Ya Rabbi bil Mustafa, lu agak dia mau ngalah, Bu. Padahal orang yang berjalan di muka bumi, kata Allah, wala tamshi fil ardi marraha. Siapa orang yang berjalan di muka bumiku dalam keadaan sombong, berarti orang itu sedang pakai baju Tuhan. Yang namanya baju Tuhan dipakai sama dia kegombroan, agak pantas.
Ya, yang pandai sombong hanya Allahu Jalalu. Cuman Allah doang yang pandai sombong. Bener. Kita lagi sehat doang, jalan raga-raga begini aja. Coba lagi meriang, lang-lang. Benernya? Lah, kita usia 40 tahun sedang segernya, 60-70 kentut pegangan tiang. Ya Bu, apa yang kita sombongin? Maka kita nggak boleh sombong. Makanya bulan puasa besok kita diajarkan tawadu. Orang yang bertakwa, ciri-ciri yang kedua apa? Qanaah. Orang yang diberikan rezeki sedikit, dia merasa cukup. Walaupun dia buka itu timbang air hangat sama korma doang, dia merasa bersyukur. Ini kadang kagak butuhkan kita, ya Bu. Mentang-mentang ada duit, mana-mana dia JJS misalkan, bang ngabuburit, ada tukang gorengan dibeli, ya, ada asinan dibeli, ada kolak dibeli, nih gua nggak gombrok banget, sembari ngancam nungguin, apa kata dia alamatinya, maghrib lama amat ini, pas Allahu Akbar, sampai dia lupa baca doa, ada gorengan di polok, asinan di kokop, lah minggu nggak kemelekeran. Orang kalau lagi kemelekeran, lagi kenyangan, lah napas agak nyampe. Nih enggak kagak sembahyang maghrib. Bener. Kagak sembahyang isya, kagak ikut awe. Jalan ngenggang gini aja. Begini aja. La ilaha illallah. Makanya besoknya kita diajarkan sifat qanaah. Buka mah jangan banyak-banyak, air hangat sama korma juga udah cukup. Iya, taruh kalau mau makan ntar dah. Jangan makan nasi. Kalau makan nasi ninggangan terus sembahyang isya. Allah. Tanggapnya. Ya. Tuh. Dan orang yang bertakwa ciri-ciri yang ketiga adalah waro. Tahu waro, Bu? Ya, Bu. Orang yang waro itu adalah orang yang apik. Orang yang menjaga hartanya dan makanannya. Jangankan yang haram, yang halal aja dia bisa jaga. Ya, Bu. Besok bulan puasa nih, air aqua halal nggak, Nya? Halal. Kapan? Habis maghrib. Ya, es campur halal nggak, Nya? Halal. Besok bulan puasa halalnya kapan? Habis maghrib. Ya, Bu. Es campur halal. Kapan? Habis maghrib. Termasuk laki kita. Nih, laki kita halal nggak, Nya? Halal. Habis rawe. Maghrib. Nafsu amat. Habis maghrib. Habis rawe. Laki kita halal, habis rawenya, mas habis maghrib. Kalau maghrib cuma celam-celam doang. Tahu celam-celam? Ketimbang tilis-tilis doang. Baru 2 tilisan, pas 2 tilisan ajan. Tuh. Laki kita halal, habis rawe. Kalau rawe kan waktunya rada panjang dia mah. Tuh, iya. Tuh. Habis rawe, jangan habis maghrib. Iya lah, maghrib juga anak kita masih ada di rumah. Iya, kalau anak kita ngimpleng, berabe. Yo, makanya kalau nganten baru lampunya kagak, matanya kagak dicari nemu dinya. Benernya? Yo Allah, itu ke situ-situ nih ngomong. Yang begini bawaan lapar udah ya. Ya. Dah begitu dah ya. Dan yang terakhir ciri-ciri orang bertakwa, iya artinya yakin. Makanya semua kita kudu yakin. Semua doa-doa kita bakalan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ciri-cirinya yang terakhir itu huruf ya. Kita kudu yakin apa yang kita lakukan di dunia ini, ibadah yang kita lakukan, semua pasti ada timbal baliknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Udah begitu adanya ya. Ya udah serat banget leher ini. Dah ya, udah mau ajan, udah mau johor, dah ya. Ya. Ya, dah langsung ntar saja yang doa makan kali ya. Ya. Dah begitu aja dah. Saya datang kemari juga saya tabarukan saja sama guru saya Kiai Bahroni Lantabur, karena dulu sebelum orang tua saya meninggal beliau sering ke rumah saya, dan alhamdulillah beliau walaupun sebagai sesosok ulama besar tapi sampai saat ini beliau masih menyambung silaturahmi kepada keluarga saya. Kita doain Kiai Bahroni Lantabur mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang mubarakah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir maupun batinnya, dan mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihahnya, kita doakan orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makamku menjadikan raudhah min riyadhil jannah.
Dan kita doakan keluarga kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, mudah-mudahan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini Allah gampangkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa diperjumpai di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Iya, ya siapin dah kalau minimal 7 dah ya. Biar kata gomroan dah begitu dah. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.